Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kembali bertemu ya dalam live teaching. Jadi kali ini adalah pertemuan kedua Bapak. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, niat baik kita untuk menuntut ilmu kiranya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak beri waktu, silakan berdoa. Ya, doa selesai. Bapak langsung masuk ke slide PPT yang telah Bapak siapkan untuk mengajar pada hari ini. Ya, jadi yang baru bergabung, perkenalkan, nama Bapak adalah Ricky Prayogi, Bapak guru fisika di SMA Unggulan CT Foundation. Itu ada nomor kontak Bapak 081397971787 dan ada juga email Bapak. Jadi bagi anak-anak yang mungkin nanti mau berdiskusi, silakan saja kontak Bapak, boleh melalui handphone ataupun email, atau bisa minta bantuan juga kepada wali kelasnya nanti untuk bisa berkomunikasi ke Bapak. Ya. Nah, pada pagi hari ini, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang yang pertama adalah angka penting. Nanti di dalam angka penting ada definisinya, kemudian aturan angka penting seperti apa, kemudian operasi angka penting, operasi matematika ya maksudnya. Kemudian yang berikutnya yang dibahas adalah notasi ilmiah. Nah, adapun indikator pembelajaran, jadi setelah belajar pokok bahasan pada hari ini, setidaknya kalian bisa menjelaskan tentang apa sih angka penting itu, kemudian menjelaskan tentang operasi angka penting, dan yang terakhir adalah menjelaskan notasi ilmiah. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama adalah angka penting. Nah, sebenarnya apa sih angka penting itu? Jadi dalam fisika, angka penting itu adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Jadi kalau kalian mengukur sesuatu benda, jadi angkanya itulah yang dimaksud dengan angka penting. Ya. Nah, berikut aturan angka penting. Jadi ada aturan-aturan dalam menentukan jumlah angka penting. Ya. Yang pertama, semua angka bukan nol itu termasuk angka penting. Jadi misalkan kalian mengukur sesuatu benda, misal nih Bapak kasih contoh dapat nilai 5,763. Ya. Jadi ini kan semua tidak ada angka nolnya. Maka 5763 itu adalah angka penting. Berarti ada 4 angka penting di sini. Ya. Ada 4 angka pentingnya, yaitu angka 5, angka 7, angka 6, dan angka 3. Begitu. Nah, aturan yang kedua adalah semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol itu adalah angka penting. Misal nih, ini ada angka nol nih ya, dia terletak di di angka nol nih kan, di antara 3 dan 5. 3 dan 5 kan bukan angka nol. Kemudian ini nol yang di sini juga terletak di antara 5 dengan 7. Nah,
Maka angka 0 ini termasuk angka penting. Maka 3,05007 itu angka pentingnya ada 6. Seperti itu. Baru aturan angka penting yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir, maksudnya ini ya, ini kan angka yang bukan 0 yang terakhir, angka 2 nih ya, dan di sebelah kanan tanda desimal, maka itu termasuk angka penting. Nah ini, maksudnya ini dia. Jadi angka 0 ini terletak di angka yang bukan 0, yang terakhir, kan angka yang terakhirnya itu 2. Maka angka 0 yang 3 ini itu termasuk angka penting. Maka jumlah angka penting untuk yang aturan yang ketiga ini adalah ada 5 angka pentingnya. Gitu. Selanjutnya, ini yang bukan termasuk angka penting. Yang pertama adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal. Maksudnya ini angka 0-nya nih kan. Tidak ada tanda desimal. Biasanya tanda desimal kan ada koma ya. Nah, ini 8.200. Kira-kira angka pentingnya berapa? Ada 2 ya. 8 dengan 2. Angka 00 yang di belakang itu bukan angka penting. Jadi kalau ditanya berapa jumlah angka penting 8.200? Ada 2. Misal contoh yang berikutnya, 7.000. Ada berapa angka pentingnya? Ada 1. Yaitu, iya, betul, ada 1 ya, yaitu angka 7. Gitu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 2, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama, itu juga bukan angka penting. Di sebelah kiri, berarti yang ini semua nih. Nah, ada 5 ini angka 0-nya. Ini bukan angka penting. Maka yang dihitung angka pentingnya adalah 4 dan 3 saja. Berarti ada berapa jumlah angka pentingnya? Ada 2. Kira-kira sampai sini paham ya? Ini operasi angka penting. Jadi yang pertama, apa sih operasi angka penting itu? Jadi setiap angka penting kan tadi angka yang didapat dari hasil pengukuran ya, itu selalu mengandung satu angka taksiran. Nah, jadi yang pertama operasi untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan, angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatan. Contoh gini, ini penjumlahan nih, 2,234 mm. Jadi yang paling belakang itu yang nilai 4 itu adalah angka taksiran. Ya. Kemudian ditambah 2,0343 mm. Yang angka terakhir adalah angka taksiran. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4,2683 mm. Nah, di sini kan nampak tuh angka taksirannya jadi ada 2 nih kan. Nah, sedangkan kalau dalam aturan penjumlahan dan atau pengurangan itu hanya boleh mengandung 1. Jadi supaya jadi 1, 83 ini harus kita bulatkan. Ya. Jadi caranya gimana membulatkan? Jadi kan ini ujungnya kan nilainya 3. Kalau pembulatan itu kan batasnya 5 ya. Kalau lebih kecil dari 5, dia dibulatkan ke bawah. Kalau lebih besar dari 5, dia dibulatkan ke atas. Gitu ya. Jadi karena ini nilainya 3, lebih kecil dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Maka jadi 8. Tapi kalau nanti hasilnya misalkan 87, ujungnya 7. Kan 7 itu lebih besar dari 5. Maka dibulatkan jadi angka 8 ini jadi angka 9. Iya, gitu. Jadi 4,268 mm. Maka ditulis seperti ini, Nak. Gitu. Contoh yang kedua, pengurangan.
643,36 mm dikurang 432,678. Nah, kalau dikurangkan hasilnya 210,682 mm. Nah, ini kan mengandung dua angka taksiran. Jadi kita ubah jadi harus satu dia angka taksirannya. Jadi 210,68 gitu. Kenapa 8? Karena angka 2 lebih kecil dari 5. Iya. Nah, itu operasi angka penting untuk penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya untuk perkalian atau pembagian gitu. Nah, kalau untuk perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting dari hasil operasi tersebut itu sama dengan angka penting yang paling sedikit di soal. Selebihnya dibulatkan. Misal nih, 5,24 itu angka pentingnya ada 3 angka penting, ya. Dikali 2,5. 2,5 itu 2 angka penting, ya, 2 angka penting. Jadi katanya kan hasilnya itu harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi angka penting di soal ini yang paling sedikit kan 2. Maka hasilnya harus diubah menjadi 2 angka penting. Nah, kalau ini kita kalikan 5,24 dikali 2,5 itu hasilnya 13,100. Ini kan angka pentingnya ada berapa, yuk? Ada 3. Iya, salah. Ada berapa? 5. Ada 5. Bagus. Ada 5 ya. Kan ini desimal nih, koma. Angka 0 setelahnya kan dihitung angka penting. 13,100 itu 5 angka pentingnya. Maka harus kita ubah menjadi 2. Karena di soal yang paling sedikit adalah 2 angka pentingnya. Maka dibulatkanlah. 13,100 kalau dibulatkan menjadi 13. Ya kan? Karena 100 ini kan 100 lah ini ya, kita nengoknya. Batasnya kan kalau 100 ya berarti 500 lah, kalau di bawah 500 masih dibulatkan ke bawah tetap 13. Tapi kalau nanti ujungnya misalkan 600, 600, maka jadi 14 dia gitu. Yang berikutnya ini pembagian. 38 itu 2 angka pentingnya, 38. Kemudian dibagi 0,05. 0,05 1 angka pentingnya ya. Karena angka 0 yang ini tidak dihitung, cuman angka 5 aja. Nah, kalau dibagikan dapatnya adalah 760. 760 berapa angka pentingnya? 3. 3. 2. 2. 2. 2 ya. 2. Iya. Kalau 2 kan yang paling sedikit di soal kan 1 ya. Maka harus diubah jadi 1 angka penting. Nah, tengok nih, bisa dibuat 800. 800 itu kalau tidak ada garis di bawah ini, itu angka pentingnya, ini maksudnya gini, yang ada garis bawah, angka 8, itu berarti yang dihitung 8 itulah angka pentingnya. Kalau 00 kan bukan angka penting kan? Kalau angkanya 800, maka 800 itu adalah 1 angka pentingnya. Maka kenapa bisa 800? Dia harus dibulatkan, ya kan? Ini kan 760 nih. Dia harus dibulatkan ke atas ya. Karena 60 ujungnya itu lebih dari 50. Maka harus dibulatkan ke atas. Jadi 800. Gitu. Nah, boleh juga ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, inilah bentuk notasi ilmiah. 8 kali 10 pangkat 2. Jadi, ini kan 8 kali 10 pangkat 2 kan nilainya sama kan dengan 800 ya. Nah, kalau dalam notasi ilmiah, ini angka 8
itu disebut bilangan real, ya. Kemudian yang pangkat 2 itu disebut bilangan bulat atau sebagai orde dari 10 berpangkatnya, gitu, ordenya. Jadi bisa ditulis 800, bisa ditulis 8 kali 10 pangkat 2. Kalau 8 kali 10 pangkat 2, yang dilihat angka pentingnya yang ini, bilangan realnya. Jadi bilangan realnya 8, ya 1 angka pentingnya. Gitu. Nah, ini adalah notasi ilmiah penulisannya. Ya, A dikali 10 pangkat B. Jadi A itu bilangan real, B itu adalah bilangan bulat. Atau B disebut juga orde dari 10 berpangkat. Nah, nilai A itu nggak boleh lebih besar dari 10 ya. Jadi antara 1 sampai 9 dia. Gitu. 9,9 masih bisa, tapi nggak boleh sampai 10 batasnya. Gitu. Maka ditulisnya kisarannya antara 1 sampai 10 ya, antara. Gitu. Yang berikutnya adalah pemangkatan atau penarikan akar. Nah, banyaknya angka penting untuk hasil operasi pada pemangkatan atau penarikan akar itu sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Misal gini, 25 kuadrat. 25 kuadrat berarti angka pentingnya itu 25-nya ditengok. 25 itu berapa angka pentingnya? Ada 2 ya. 2. Hasilnya kan kalau dikuadratkan 625. Kalau 625 ada berapa angka pentingnya? 3. Ada 3. Harus diubah jadi 2 ya. Harus diubah jadi 2. Supaya diubah jadi 2 angka pentingnya, maka ini harus jadi 620. Kira-kira tahu nggak kenapa bisa 620? Ke atas. Dibulatkan, Pak. Dibulatkan. Iya, Pak, ke atas. Jadi ini kan batasnya 5 ya. Ya kan? Yang mau dibulatkan kan angka 2 ini kan. Jadi angka 2 atau jadi angka 3 kan gitu pilihannya. Nah, karena angka setelah 2 ini 5 itu kan batas tengah-tengah. Kalau lebih kecil dari 5, udah pasti dibulatkannya ke bawah, angka 2. Tapi kalau angkanya nanti ujungnya lebih besar dari 5, misalkan 6, 7, 8, dia maka akan angka 2 ini berubah jadi angka 3 kan gitu. Tapi karena ini pas angka 5, maka aturan pembulatannya kayak gini Diana. Kalau angka sebelum 5-nya bilangan genap, 2 ini kan bilangan genap ya, maka dibulatkan ke bawah. Jadi dia angka 2-nya. Tapi kalau sebelum angka 5 ini, angka ganjil, bilangan ganjil, misalkan 635, maka pembulatannya naik ke atas. Jadi kalau 635, kalau dibulatkan jadi berapa? 640. Iya. 640 ya. Kalau 635. Karena angka sebelum 5 itu bilangan ganjil 3. Maka dia naik. Karena ini bilangan genap, maka dia dibulatkannya ke bawah. Jadi 620 gitu. 620 berapa angka pentingnya? 2. Berarti udah sama ya. 25 tadi 2 angka pentingnya. Hasilnya 620 kan 2 nih ya. Maka boleh 620. Atau kalau mau diubah dalam bentuk notasi ilmiah, jadinya 6,2 kali 10 pangkat 2. Ini dia. Kalian bayangkan, ini ada tanda koma di belakang nih. Jadi kalau komanya bergerak ke kiri, hitung ya, ini 1, ini 2. Jadi 6 koma ini kan. Yang dilewati tadi adalah 2 angka. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, pangkatnya positif. Tapi kalau nanti bergerak ke kanan, pangkatnya negatif.
gitu. Ya. Contoh yang berikutnya 123 kuadrat. 123 ini kan 3 angka pentingnya. Hasilnya kalau dikuadratkan ini 15.129. 15.129 itu ada 5 angka pentingnya. Maka harus diubah menjadi 3. Maka harus dibulatkan jadi 15.100 ya. Dibulatkan menjadi 15.100. Ini paham ya, dibulatkan kenapa 100 ya? Nah, terus kalau mau diubah ke dalam notasi ilmiah, nih ya, bayangin ada koma nih di belakang nih, bergeraknya ke kiri kan? Dia melewati angka yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti ada 4. Kan ini komanya jadi di sini nih, 1,5100 kali 10 pangkat 4. Kenapa nggak dibikin 1,5100? Kenapa cuma 1,51? Karena biar kalau 0 di biar belakang koma itu ada tiga angka penting. Pentingnya ada 3 ya. Kalau dibikin 0 lagi di sini 00, nanti angka pentingnya jadi berapa? Cuman 2. 1,5100. Angka pentingnya berapa? 5. Ada 5. Iya, ada 5. 3. Kalau tulis 1,5100, angka pentingnya jadi 5. Nah, itu udah menyalahi aturan dalam pemangkatan. Dia harus angka pentingnya itu, tengok di soal, kalau 3 angka pentingnya, maka hasilnya harus dibuat jadi 3 angka pentingnya. Seperti itu. Nah, ini akar. Akar gitu juga. Di dalam akar ini angka pentingnya ada 4 nih ya. 5.625. Hasilnya kan 75. Kalau 75 angka pentingnya ada 2. Gitu kan? Nggak boleh ditulis 75. Karena cuma 2 angka pentingnya. Kalau di soal kan 4, maka jawabannya harus 4 angka pentingnya. Maka ditambahkanlah 0,00 gitu. Kalau 75,00 itu kan 4 angka pentingnya. Paham ya, Nak ya? Insyaallah paham. Akar 18. Itu hasilnya 4,24264. Ini kan 2 angka pentingnya akar 18 nih. Hasilnya ada 6 angka pentingnya. Maka ini harus diubah jadi 2 angka penting. Maka dibulatkanlah 4,2 jadinya. Gitu. Ini contoh yang terakhir adalah akar 57, hasilnya 7,5. Akar 57 itu 2 angka pentingnya, sedangkan 7,55 3 angka pentingnya. Nah, ini dibulatkan jadi 7,6. Tahu kenapa jadi 7,6 ya? Karena bilangan ganjil. Jadi, karena angka sebelum 5 adalah Ada bilangan ganjil. 5. Nah, maka jadi pembulatannya jadi 7,6. Gitu. Nah, ini yang terakhir contoh soal 1,2500 cm itu 5 angka pentingnya. Cocok? Cocok ya. Yang nomor 2 adalah 0,0025 gram itu 2 angka pentingnya, yaitu angka 2 dengan 5. Selanjutnya 130,5010 itu 7 angka pentingnya. Jadi semua ini adalah angka penting. Kemudian yang keempat, nah, kalau ada tanda seperti ini, nah, ini maksudnya batas angka pentingnya. Jadi kalau 12,36542, kalau tidak ada tanda ini, itu kan 7 angka pentingnya. Tapi kalau dibatasi, ada tanda garis di bawah, maka yang dilihat adalah angka ini. 12,36 itu berapa angka pentingnya? Ini ada 4, maka ditulis 4 angka penting. Nah, kalau mau dibulatkan berarti menjadi 12,37. Jadi dilihat ini. 542 itu kan lebih besar dari 500 kan? Maka 6 itu jadi angka 7 dibulatkan.
Kemudian yang nomor 5, 15.524 itu karena ada tanda garis di sini, maka yang dilihat adalah angka 1 dengan 5-nya aja, itu 2 angka penting. Kalau mau dibulatkan menjadi 1,6 kali 10 pangkat 4. Jadi pakai notasi ilmiah. Gitu. Ini kan kalau mau nggak dibulatkan, kalau tidak mau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah kan sebenarnya kalau kita bulatkan menjadi 16.000 nih kan. 16.000. Jadi kalau 16.000 itu kalau diubah dalam notasi ilmiah jadi 1,6 kali 10 pangkat 4 gitu. Kemudian yang nomor 6 karena dibikin tanda di sini, maka dihitung angka pentingnya sampai sini. Jadi ada 3 ini angka pentingnya. Nah, kalau tidak ada tanda, angka pentingnya cuma 1 gitu. Tapi karena dibikin tanda di sini, maka 3 angka pentingnya. Dihitung berarti sampai sini batas angka pentingnya. Jadi kalau mau dibulatkan, atau ditulis dalam notasi ilmiah, jadinya 5,00 kali 10 pangkat 5. Jadi bayangkan ada koma di sini, bergeraknya 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak ke kiri, maka pangkatnya bilangan positif. Gitu. Kalau nanti misalkan bergerak komanya itu ke kanan, misal nih ya, lihat 0,0025. Berarti kalau kita pindahkan jadi gini. 1, 2, 3. Berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Gitu. Nih mau kita pindahkan lagi. Misalkan nih ke sini 1 ya, 2,5. Berarti 2,500 kali 10 pangkat negatif 1. Negatif pangkatnya kalau bergerak ke kanan. Gitu. Nah ini contoh yang ketujuh adalah penjumlahan. Nah kalau dijumlahkan 245,320 ditambah 74,4 hasilnya adalah 319,720. Nah ini kan kita harus bikin menjadi satu angka taksiran ya di belakang ya. Jadinya ini dia 319,6 gitu. Oh salah, bukan 0,6 ya. Sorry ya, aturan 319,8. 8. Yang mau dibuat angka 7-nya ini. Setelah angka 7 20. Tekan ke atas atau ke bawah? Bawah. Jadi Ke bawah. 9,7 ya benar. Nah, ini untuk perkalian, lihat ini 3 angka pentingnya. Kalau perkalian tadi kan hasilnya harus angka penting yang paling kecil ya, yang paling sedikit. 42 itu 2 angka penting, maka harus diubah menjadi 2 angka penting hasilnya. Maka nggak boleh ditulis 5.250, tapi harus diubah menjadi 5,2 kali 10 pangkat. Nilainya sama-sama ini, 5.250. Tapi kalau ini kan 2 angka pentingnya, 5,2. Yang terakhir, contoh yang terakhir, ini 2 bagi 125, hasilnya 0,016. Pembagian sama perkalian konsepnya sama, lihat angka penting yang paling kecil, yang paling sedikit di soal. Jadi 2 ini kan 1 angka pentingnya, kalau ini 3 angka pentingnya, maka hasilnya harus 1 angka pentingnya. Nah, kalau 0,016 itu ada 2 angka pentingnya, maka ini 16 harus dibulatkan, jadi 0,02. Jadi 1 mau kita bulatkan nih, lihat angka setelah 1 kan 6. 6 itu lebih besar dari 5. Maka 1 dibulatkan jadi naik ke atas, jadi 2. Maka 0,02. Boleh juga ditulis dalam notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Karena komanya kan bergeraknya ke kanan nih. Pindahkan ke sini 1, baru 2. Jadi 2 koma. Gitu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah,
Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti bagi anak-anak Bapak yang mau berdiskusi lebih lanjut, boleh hubungi Bapak via WA tadi yang udah kalian lihat di awal. Kemudian boleh juga melalui email ya. Bapak juga sudah share modul untuk bisa kalian pelajari lebih lanjut. Di modul itu bisa diakses di psikologi sekolah ya. Kemudian kalaupun nanti belum bisa mengakses dari psikologi sekolah, bisa juga melalui wali kelasnya seperti itu. Baik, sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita yang kedua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.